Ya, kita berjumpa lagi untuk pelajaran kali ini, yaitu membahas soal-soal latihan tes akhir semester, supaya kalian nanti bisa mengerjakan tes dengan baik, hasilnya bisa maksimal. Baik, kita lihat soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Tiap-tiap segitiga terbentuk dari 3 stik. Jika pola tersebut berlanjut, maka banyak stik pada pola ke-100 adalah. Ya, pola yang pertama ada berapa stik itu? Ada 3 ya. Pola yang kedua 5. Pola yang ketiga 7. Pola yang keempat adalah 9. Kita tulis 3, 5, 7, 9. Selisihnya berapa? 2 ya. 2. Cara mudahnya tentu saja ini 3 jadi 5 selisih 2 selisih 2. Pasti nanti U100-nya itu adalah 2 kali 100 gitu dulu. Kita lihat tapi 3 itu kalau 2 kali 1 kan 2. Supaya jadi 3 berarti tak tambah 1. Kalau 3 itu kan 2 kali 1 tak ya tambah 1 tah. Nah, berarti kalau U100 ya gitu, saya tambah 1. Maka tentu saja 200 ditambah 1 sama dengan 201. Itu kalau cara yang cepat ya. Sekarang kalau kita pakai rumus. Masih ingat rumus suku ke N? Ya, rumus suku ke N barisan aritmetika ordo 1 itu apa? A tambah N kurangi 1 B. Ya, kalau misalnya ditanyakan rumus suku ke N-nya berarti bagaimana? Ini 3. N kurangi 1. B-nya itu selisihnya ya. Maka menjadi 3 tambah 2N dikurangi 2. Maka menjadi 2N tambah 3 kurangi 2. Maka menjadi 2N tambah 1. Maka U100-nya ya tadi berarti 2 dikali 100 tambah 1. Maka sama dengan 200 tambah 1. 201. Sama kan? Ini 201 ya. Sorry, 201. Sorry, ini 201. Ya, salah tulis tadi, ini 201. Bagaimana jika menggunakan langsung yang rumus itu? A ditambah N kurangi 1B. Bisa enggak? Ya, A-nya 3. Kalau ini U100, berarti menjadi 100 dikurangi 1 kalikan B, yaitu 2. Maka 3 ditambah 99 dikali 2. 3 ditambah berapa ini? 198. Ya, tentu saja sama ya. Sama semua. Boleh dengan berbagai macam cara. Ini soal yang nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan pola bilangan berikut. 2,4, 4,10, 8,22. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari pasangan bilangan pertama pada pola tersebut adalah ya, kalau 2 pasangannya 4. Kalau 4 dipasangkannya
100. Kalau 8 kok 110 ya dipasangkannya. Ya, kalau 8 dipasangkannya 22. Kalau misalnya saya tanyakan, kalau 3 kira-kira dipasangkan berapa ya? Cara ngitungnya gimana kira-kira? 3 dipasangkan berapa? Ya, 4 ke 10 selisihnya 6. Nah, ya 2 sampai ke 4 itu melangkahnya 2 kali. Maka 6 bagi 2. Nah, 3. Berarti di sini kalau misalnya saya buat 7. Nah, selisihnya 3 ya. Kalau 5 berarti 10 tambah 3 13. Betul enggak ya? Kalau 6 berarti 13 tambah 3 16. Kalau 7 berarti 19. Oh iya, betul. Ternyata begitu. Ternyata selisihnya 3 terus. Nah, kalau selisihnya 3, maka pastilah akan pernyataan yang tepatnya adalah, nah, tentu saja kalikan 3. Kalikan 3. Kemudian, nah, kemudiannya diapakan? Kita lihat. Kalau yang pertama itu kan 2. 2 kalau saya kalikan 3 berapa? 6 kan? Supaya jadi 4. Tentu saja dikurangi 2. Sama kalau misalnya 4 ya. Yang ini yang 4. 4 kalau saya kalikan 3 berapa? 12 kan? Kalau saya kurangi 2, 10. Nah, berarti kalikan 3 kemudian dikurangi 2. Begitu. Itu pernyataannya seperti itu. Jadi memperoleh 3-nya jelas ya. Atau ini tadi kalau 10 sampai 22 kan selisihnya 12. 12 per 4 sampai 8 kan melangkahnya 4. Nah, maka ini pasti kalikan 3. Gitu. Lanjut, soal nomor 3. 2 suku selanjutnya dari barisan bilangan 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, dan nah, titik-titik adalah. Tentu saja kita lihat ya sekarang. Gimana ya ini ya? 4 jadi 3 kurangi 1. 3 jadi 6 tambah 3. Oh, ini kurangi 1. Ini tambah 3. Kurangi 1 tambah 3. Oh, berarti ini nanti kurangi 1 ya, berarti 9. Terus tambah 3, berarti berapa? 12. Gitu. Berarti suku berikutnya adalah 9 dan 12. Soal nomor 4. Diketahui barisan Fibonacci A, B, terus 5, 8, 13, 12, dan seterusnya. Maka nilai A-nya berapa ya? Ya, barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci adalah memperolehnya dengan memperoleh suku berikutnya dengan menjumlahkan 2 suku di depannya.
Itu barisan Fibonacci. Jadi kalau setelah 5 kok 8, berarti B-nya berapa? Iya, B-nya berarti 3. Karena 3 tambah 5 itu 8. Nah, supaya jadi 5, berarti 3 ini harus saya tambah berapa? 2. Maka 2 tambah 3 itu 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Jadi A-nya sama dengan 2. Begitu. Soal nomor 5. 2 bilangan yang hilang pada pola barisan bilangan 2, 7, 4, 6, 11, 13, 10, 15 adalah, kita lihat gimana ini. 2 ke 7 tambah 5, 7 ke 4 kurangi 3, 6 ke 11 tambah 5, 13 ke 10 kurangi 3 tambah 5. Nah, kira-kira berarti ini nanti apa? Tambah 5 ya. Tambah 5 berarti 9. Terus ini kurangi 3 kan? Berarti ini dikurangi 3 berarti 8. Jadi 2, 7, 4 terus 9. Yang ini 8. Dan seterusnya. Ya, nomor 6. Rumus suku ke N dari barisan 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya adalah. Nah, kalau ini barisan apa ya? Barisan geometri atau barisan aritmetika? Jelas ini selisihnya kayak gini, ini berarti barisan barisan geometri ya. Rumus barisan geometri gimana? Ya, UN sama dengan apa? A kali R pangkat N kurangi 1. Ya, kalian ingat itu. Maka A-nya berapa? 4. R-nya ya 4 jadi 8 kan kali 2. 8 jadi 16 kali 2. Ini ya kali 2 kali 2. Maka R-nya 2. Ini N kurangi 1. Ini biasanya di option belum ada. Maka 4 itu saya jadikan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat N kurangi 1. Ini menjadi 2 pangkat 2 tambah N kurangi 1. Maka menjadi 2 pangkat N ditambah 1. Karena 2 kurangi 1 itu 1. Maka itu rumusnya seperti itu. Kita lanjutkan soal yang nomor 7 ya. Diketahui rumus suku ke N dari barisan bilangan UN sama dengan 4N kurangi 9. Ini mudah ya. Suku ke-13 barisan tersebut adalah, ya ini langsung aja diganti. Berarti 4 kali 13 dikurangi 9. 52 kurangi 9. 43. Ya begitu, selesai. Seperti itu. Selesai. Itu yang ditanyakan. Sekarang soal nomor 8. Di suatu gedung pertunjukan, kursi ditata pada baris pertama 7 kursi. Baris kedua 11 kursi. Baris ketiga 15 kursi. Begitu seterusnya, selalu bertambah 4 tiap barisnya.
Jika pada gedung itu ada 15 baris, maka jumlah kursi seluruhnya adalah titik-titik buah. Baik, kalau yang ditanyakan itu jumlah kursi seluruhnya, kita harus memakai rumus deret, bukan rumus barisan. Maka memakainya SN, bukan UN. Rumus SN itu ada 2. N per 2 kurung A ditambah UN. Ini jika UN tahu. Jika U ke N tahu. Rumus yang kedua, SN, maka N per 2 A ditambah UN kan tahu ya, rumusnya adalah A tambah N kurangi 1 B kan, UN itu. Maka menjadi N per 2 A tambah A 2A tambah urung N kurangi 1 B. Maka SN itu rumus yang kedua yang ini. Gitu. Karena UN-nya tidak tahu, maka rumusnya jadi begitu. Nah, sekarang itu bagaimana? Ya, jumlah barisnya ada 15, maka S15. Maka 15 per 2. Baris pertama ada berapa kursi? Ya, 7. N-nya 15 kurangi 1. Selisih tiap barisnya berapa? 4. Ya. Maka menjadi 15 per 2 kurung 14 tambah 14 dikali 4. Ya, maka menjadi 15 per 2 kurung 14 ditambah berapa? 14 kali 4. Oke, 56. Maka menjadi 15 per 2 dikali 14 tambah 56 berapa ya? 70. 15 kali 7 105 tambah 01 per 2. 10 bagi 2 5. 5 bagi 2 2. Ya. Nah, maka jumlah kursi seluruhnya ada 525 buah. Begitu. Nah, itu rumus SN. Lanjut ya. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik P dan Q adalah, ya tentu saja yang vertikal itu sumbu Y. Yang horizontal itu sumbu X. Baik, maka ini titik O ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke bawah negatif 1, negatif 2. Ini ke samping negatif 1, negatif 2. Maka koordinat titik P adalah dari titik O ke kiri atau ke kanan dulu. Oh, P itu ke kiri berapa langkah? 1 langkah. Maka ke kiri 1 langkah berarti dia negatif 1. Setelah itu dia naik berapa? Naik 1, 2, 3. Berarti koordinat P adalah negatif 1,3. Sedangkan kalau Q itu dari 0,0 ke samping kanan 6, maka positif. Terus dia tidak naik dan tidak turun. Ya, maka 0. 6,0.
Kalau misalnya saya punya titik di sini, ya, yang biru itu ya, misalnya ini R, maka dari 0,0 R itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, maka 0. Dia naik apa turun? Oh turun. Turun berapa? 2, maka 0, negatif 2. Begitu. Misalnya lagi, saya punya titik di sini. Ya, misalnya ini adalah titik S. Maka S dari titik 0,0 kiri apa kanan? Oh, ke kanan. Ke kanan berapa? 3, maka 3. Terus dia naik 2. Nah, naiknya 2. Maka koordinat titik S adalah 3,2. Begitu. Kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik P terhadap Q adalah, ya, bagaimana ya maksudnya? Maksudnya bahwa Q itu akan menjadi seperti titik 0,0-nya. Gitu. Nah, maka dari Q dia ke kiri berapa langkah? Ke kirinya adalah 2, 3, 4, 5. Oh, berarti negatif 5. Terus dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka koordinat titik P terhadap titik Q adalah negatif 5,5. Kalau misalnya saya punya titik di sini. Ini titik A. Ini titik B. Tentukan koordinat titik B terhadap titik A. Gimana berarti? Ya sama dengan tadi, A-nya yang dianggap 0,0. Berarti dari A ke B dia ke kanan berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ke kanan 5. Dia naik berapa? Naiknya 2. Kalau kebalikan, berapa koordinat titik A terhadap B? Ya, berarti B yang dianggap 0,0. Maka kalau mau ke A berarti dia ke kiri. Itu 2, 3, 4, 5. Ke kirinya 5, negatif 5. Dia kemudian turun 2. Nah, maka koordinat titik A terhadap B adalah negatif 5, negatif 2. Begitu. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Titik A 3,1. 3,1 ini A. Oke, A. 3A. B 3,4. B. C 3, negatif 4. Ini C berarti. Merupakan titik-titik yang dilewati oleh garis K. Kita buat garis K dulu ya. Ya, kita buat garis K. Ya. Ini berarti garis K. Garis K. Apabila garis M merupakan garis yang sejajar dengan garis K, maka posisi garis M yang tepat adalah sejajar dengan sumbu apa? Ya, garis M-nya sejajar garis K. Pada garis K sejajar sumbu apa? Nah, sumbu yang tegak itu sumbu apa? Iya, tentu saja sumbu Y. Maka
M tentu saja harus sejajar sumbu Y juga gitu. Maka ini sumbu Y. Soal nomor 12. Ya, nomor 12. Luas dari bangun datar yang memiliki koordinat A negatif 3, negatif 1. Di sini ya, berarti negatif 3, negatif 1. Ini A. B negatif 3, negatif 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti B. C-nya adalah 5,6. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 5, negatif 6. Ini titik C. Luasnya berapa satuan? Tentu saja kalau ABC itu dihubungkan akan menjadi sebuah apa? Ya, tentu saja kalau dihubungkan akan menjadi sebuah segitiga ya. Segitiga siku-siku. Kita hubungkan B ke C. Kita hubungkan dari A ke C. Baik. Kelihatan ya kalau itu segitiga. Nah, yang ditanyakan adalah luasnya. Luas segitiga itu rumusnya adalah apa? Setengah kali alas kali tinggi. Tentu saja kalian kalau tidak tahu letaknya di mana akan menjadi sulit. Tentu saja kalau ketemu soal yang seperti ini digambar itu akan lebih mudah. Begitu, kalau tidak digambar ya bisa, tapi akan lebih mudah kalau digambar. Berapa panjang alasnya B ke C kan ya, berarti tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tingginya berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 5. Ya, maka tentu saja ini bisa coret ya. 20 satuan. Selesai, cuma seperti itu. Kalau kalian pintar gambarnya ya beres. Soal nomor 13. Diketahui K adalah himpunan 2, 3, 4, 5, 6. L adalah 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah 2 dipetakan ke 4. Kalau 3 dipetakan ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Tentu saja apa ya relasinya? 2 kali dari? Enggak ya. Relasinya adalah setengah dari. Setengah dari. Nah, maksudnya gini membacanya. 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. Gitu. Tapi andai kata yang ditanyakan adalah rumus fungsi, beda. Kalau rumus fungsi, nah rumus fungsinya tentu saja 2x. Karena kalau F2 berarti kan 2 saya kalikan 2 ya, 4. Kalau misalnya itu F3 berarti
3 saya kalikan 2, 6 gitu. Beda ya relasi dengan rumus fungsi. Nah, kalau relasi setengah dari, tapi kalau rumus fungsi itu 2x. Begitu. Sekarang nomor 14. Nah, mengingat ini domain kodomain ring. Fungsi f memetakan A ke B dinyatakan dengan diagram panah di bawah. Domainnya yang mana ya? Iya. A, B, C, D itu domain ya. Kodomainnya yang mana? 1, 3, 5, 7, 9. Ringnya yang mana? 3, 5, 7. Himpunan pasangan berurutannya yang mana saja? Tentu saja A, 7, B, 3, C, 5, D, 7. Itu himpunan pasangan berurutannya. Domain, kodomain, ring, dan himpunan pasangan berurutannya seperti itu. Kita lanjutkan. Soal nomor 15. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 3x tambah 1 jika x anggota bilangan ganjil. Dan fx sama dengan x kuadrat kurangi 2 apabila x anggota bilangan genap. Diberikan pernyataan sebagai berikut. I1. Berarti bayangan x sama dengan 3. Yang mana ya? Pilihnya. Cara ngitungnya. Karena 3 itu bilangan ganjil berarti pilih yang atas. Ya, 3 dikali 3 tambah 1. Berapa? 10. X sama dengan bayangan x sama dengan 4 karena x itu anggota bilangan genap, berarti yang dipakai yang bawah. X kuadrat berarti 4 kuadrat kurangi 2. Berapa? 16 kurangi 2. 14. Begitu. Nilai dari F1. Satunya itu kan ganjil ya. Berarti atas 3 kali 1 tambah 1. Berarti 4 hasilnya. Kemudian yang lanjutnya. F0 tentu saja 0 kuadrat kurangi 2 karena 0 dianggap bilangan bulat, maka hasilnya itu. Oke. Nomor 16. Sebuah fungsi fx sama dengan mx kurangi 3 memetakan 3 ke 9. Maka nilai m adalah, ini caranya gimana ya? Ya, kalau fx itu sama dengan mx kurangi 3, maka saya tulis f3-nya begini. Ya, m, x-nya diganti 3, kurangi 3, memetakan 3 ke 9, maka ini 9. Ini menjadi 3m kurangi 3 sama dengan 9. 3m sama dengan 9 tambah 3. 3m sama dengan 12, maka m sama dengan 12 per 3. 4. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.